Dari namanya memang jarang muncul di permukaan, tapi perannya sangat vital dalam menjaga dan menegakkan keadilan pemilihan. Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang terdiri dari 3 unsur Bawaslu, unsur kepolisian, dan juga unsur kejaksaan. Apa yang menjadi motivasi awal terbentuknya Sentra Gakumdu Karanganyar pada Pilkada tahun 2024? Ya, pertama ini kita membangun komitmen. Jadi yang ada di pikiran saya ketika Sentra Gakumdu pemilihan ini sudah dibentuk pada tahapan pemilihan, itu saya harus punya komitmen dulu dengan 3 lembaga itu, baik dari kepolisian, kejaksaan, maupun dari Bawaslu sendiri. Kita membangun komitmen, sehingga nanti ketika dalam konteks kita menegakkan hukum dalam pemilihan, kita sudah memiliki komitmen yang kuat dengan kepolisian maupun kejaksaan. Kami sebagai anggota Polri Polres Karanganyar selalu siap dan siaga melaksanakan dan menerima perintah dari pimpinan kami. Saya bergabung di Bawaslu Karanganyar, tepatnya di Gakumdu Karanganyar ini sejak tahun 2017. Jadi sudah 2 kali pemilihan umum ya saya bergabung di sini. Ya, 1 berdasarkan surat perintah yang diberikan pada saya selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Karanganyar. Program kerja apa yang sudah disiapkan Gakumdu pada Pilkada 2024? Kita ini ada punya namanya Gakumdu Sambang Kecamatan, yang dimana teman-teman sentra Gakumdu ini kita turun ke bawah, turba untuk kegiatan diskusi dan mapping tentang potensi pelanggaran di kecamatan. Selain itu kita juga ada Bawaslu Go to Public. Kita ajak sentra Gakumdu bersama-sama untuk menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi. Ada satu yang penting, kita manfaatkan sosial media baik YouTube, Instagram, dan yang lainnya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kinerja sentra Gakumdu. Selain itu, Polres Karanganyar menginisiasi adanya perjanjian kerjasama antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Wujud sinergitas kelembagaan pelaksanaan dalam fungsi pengawasan pemilihan tahun 2024. Pertama adalah diskusi untuk menentukan apakah suatu laporan yang diterima oleh Bawaslu termasuk sebagai bentuk tindak pidana. Nah, di situ ada diskusi yang harus dilakukan oleh 3 komponen dari kepolisian, kejaksaan maupun Bawaslu untuk menentukan, oh ini hanya pelanggaran administratif, ini masuk tindak pidana. Kalau masuk tindak pidana, apakah ini bisa diajukan untuk ke pengadilan atau tidak. Ya, kemudian di antara selain diskusi ada juga kegiatan bagi para petugas piket ya. Ya, seperti layaknya piket itu ya, 1 membosankan, 2 mungkin itu bisa membuat para jaksa yang ikut piket untuk merasa bebas ya dari pekerjaannya, meskipun sementara, tapi ya lumayan lah, itu menyenangkan. Beberapa pihak luar juga kita gandeng untuk penguatan kelembagaan sentra Gakumdu ini. Kita mengajak beberapa universitas, diantaranya itu ada Universitas Diponegoro, Universitas 11 Maret Surakarta, Universitas Surakarta, Universitas Muhammadiyah. Itu dalam rangka kita ingin melihat pertimbangan-pertimbangan hukum dari sisi akademis. Bagaimana cerita tentang penanganan kasus pelanggaran pidana pemilihan yang ditangani Sentra Gakumdu Karanganyar? Pas saya buka pintu, banyak orang berkumpul di situ. Ternyata ada laporan. Nah, untung itu kita ada piket Gakumdu. Jadi saat menerima laporan itu antara Bawaslu, kejaksaan, dan kepolisian itu sudah ada di situ. Dari pagi pun kita duduk bersama atau mendampingi terkait klarifikasi. Klarifikasi itu pun selesai tengah malam karena harus
dilaksanakan pembahasan yang mana waktunya terbatas, tetap kita gas, malam kita tetap melaksanakan pembahasan tersebut. Dari pembahasan yang kita laksanakan sampai tengah malam, ada beberapa pendapat-pendapat yang harus kita lengkapi, yang mana kita harus cek TKP. Akhirnya kita paginya datang ke TKP untuk melaksanakan cek TKP di sana. Waktu penanganan kita sudah selesai, tapi alhamdulillah semua berkas kita juga udah lengkap. Lalu kemudian kita buru-buru ke kantor kepolisian untuk melimpahkan perkara perusakan alat peraga kampanye ini. Hari itu juga kita langsung di BAP. Kami sudah mulai merangkai perkara ini bentuk tindak pidana, dan sudah mulai harus mengumpulkan dalam kerangka berpikir ya, itu tentang adanya 2 alat bukti untuk pembuktian yang dimaksudkan untuk bisa meyakinkan hakim. Selain dari alat bukti yang memang harus 2 ya, adanya keyakinan hakim itu perlu juga didukung dengan keterangan ahli. Kenapa membutuhkan keterangan ahli? Karena tindak pidana pemilu ini sesuatu yang berbeda. Dalam perjalanannya, dalam persidangan itu yang agak berat ya bagi kami adalah ketika media itu menyoroti dari satu sisi saja. Satu sisi itu hanya dengan melihat subjektivitas terdakwa. Siapa sih orang yang dipersalahkan? Dipersalahkan dalam hal ini. Kalau yang kemarin itu karena satu profesinya. Dengan melihat profesi ini kan orang kecil, nah mereka menganggap itu sebagai orang kecil, tapi kita harus melihat sebagai suatu keseluruhan, rangkaian besar suatu peristiwa. Kenapa? Kita tidak boleh menilai suatu hal itu kecil dengan melihat profesinya. Yang kemarin profesinya adalah tukang pijat. Tapi kita harus juga melihat bahwa tukang pijat itu selain profesi, tapi dia memiliki tanggung jawab. Dia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia secara sadar melakukan tindak pidana. Kemudian ketika ditanya mengapa, nah itu suatu hal yang berbeda. Jadi tidak hanya melihat oh ini tukang pijat kok gini, enggak, tapi kemampuan dia untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya itu yang harus dilihat. Dan media itu hanya melihat dari satu sisi, tidak melihat secara keseluruhan. Ketika masuk di pembuktian, di persidangan itu kita akan melihat rangkaian keseluruhan cerita. Bagaimana, mengapa, hingga kemudian putusannya. Dalam hal ini, putusan ini kan dengan membawa perkara itu ke pengadilan bukan berarti itu menghukum orang, membuat dia di penjara itu enggak, tapi memberikan pelajaran bagi masyarakat secara umum dan memperkenalkan mengenai tindak pidana pemilu. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, atau siapa yang boleh melakukan apa. Seperti melepas alat peraga kampanye itu ada aturannya sendiri, tidak bisa dilakukan oleh person, setiap orang tidak bisa. Karena apa? Itu untuk menjaga ketertiban secara umum. Nah, itu termasuk dalam suatu bentuk tujuan hukum itu. Kata-kata untuk Gakumdu Karanganyar. Apa ya? Mungkin kata yang tepat susah, payah, dan ingkrah. Itu Gakumdu Kabupaten Karanganyar adalah keluarga baru bagi kami. Terima kasih. 3 kata untuk Gakumdu: netral, profesional, sinergis. Oke, terima kasih. Oke. Cerita tadi bisa menjadi catatan, refleksi dan evaluasi bagi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan khususnya di Kabupaten Karanganyar untuk tahun mendatang. Salam awas.